Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil akhyar wa barik wa sallim tasliman katsira. Subhanallah, Masya Allah, senang sekali hari ini. Ini adalah offline pertama di Bandung dan teman-teman menjadi menjadi bagian yang paling beruntung ya, subhanallah. Di kota-kota lain banyak sekali yang pengen kita saling sharing, pengen ketemu dan belum berhasil bertemu. Ini min rahmatillah, fabi rahmatillah, maka dengan rahmat Allah kita berjumpa. Fabi rahmatillah, maka kita di momen ini, di saat ini, ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk hafat alaihimur rahmah. Para malaikat membentangkan sayap rahmah, ghasyiyat alaihim ar-rahmah, dan memenuhi dengan rahmah-rahmah, hafathum ya. Jadi para malaikat saat ini sedang membentangkan begitu banyak cinta buat kita. Dan aku berterima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, dan aku tahu banget kenapa teman-teman hadir. For deep reason, pasti untuk satu alasan kuat, untuk satu alasan hebat. Hati kita yang sedang di rumah dituntun oleh Allah. Hati kita yang sedang punya banyak sekali kesibukan dituntun oleh Allah menuju ke majelis yang penuh berkah ini. Dan insya Allah pada hari ini ya, kita akan chit-chat tentang betapa cinta Allah sama kita. Secinta apa Allah, bukti cintanya apa gitu kan. Kadang-kadang kan, bener gak sih Allah tuh cinta sama aku? Secinta apa Allah sama aku? Terus bukti cintanya apa gitu? Karena kan memang yang namanya cinta itu butuh banget bukti, bener nggak? Kalau misalnya teman-teman dengerin ada yang ngomong, aku akan bilang ke kamu I love you every day. Setiap hari sayang, aku bakal bilang I love you. Aku akan hujani kamu dengan chat I love you. Aku akan bisikan di telinga kamu I love you. Aku akan selipkan di sela-sela kertas kesayanganmu I love you. Sebuah kata untuk mengungkapkan cinta. Tapi kok cuman kata doang? Gak ada buktinya, gak ada action yang benar-benar menampakkan bahwa itu benar-benar cinta. Itu kadang-kadang kita masih bingung. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, cinta itu butuh bukti. Apa bukti cinta Allah buat kita? Masya Allah, kalau kita mencari bukti sebanyak apa cinta Allah, warahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku membentang, expand, memenuhi, menjangkau siapapun yang butuh rahmat Allah. Yang paling kecil ketika kita berada di dalam kandungan, ketika kita sedang tumbuh, Allah tumbuhkan indera kita, Allah sehatkan jantung kita, itu yang paling kecil. Kemudian ketika kita dilahirkan oleh ibunda kita, all we need, semua yang kita butuhkan adalah rahmatullah, cintanya Allah, kasihnya Allah. Seorang ibu dengan cemas ya berdoa, irhamni Allah, rahmati aku, mudahkan proses melahirkan. Ketika terlahir sempurna sehat, itu belum cukup.
All we need, semua yang kita butuhkan adalah rahmatullah. Ketika tumbuh, Allah sehatkan putra putriku, Allah lindungi putra putriku dari penyakit, Allah berikan teman-teman yang soleh, Allah berikan putra putriku guru-guru yang baik, lingkungan yang baik. Semua yang kita butuhkan sepanjang hidup kita adalah rahmatullah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku membentang kepada siapapun, mulai yang dari kecil sampai ketika kita sekarat. Yang kita butuhkan adalah kasih Allah, cinta Allah. Allahumma hawwin alaina sakarat al-maut. Mudahkan Allah sekaratku, ringankan Allah sekaratku. Turun rahmah, turun cinta Allah kepada kita. Masuklah kita ke alam barzakh ketika tak satu pun menemani, ketika tak satu pun menjadi penolong kita, maka rahmatullah, cinta Allah, kasih Allah selalu hadir sejak kita di dalam rahim, di dalam kehidupan dunia, di alam barzakh yang sangat panjang, bahkan ketika nanti al-bi'tsah, ketika Allah bangkitkan kita kembali, kita akan menemui kehidupan yang panjang, yaumul hisab, khamsina alfa sanah, 50.000 tahun. Kita butuh rahmah yang lebih panjang lagi. Bagaimana kita bisa menjalani 50 tahun tanpa rahmah Allah? Saya yang berusia sekitar 40 tahun saja merasakan bahwa aku gak bisa hidup tanpa rahmatullah. Aku tak bisa bernafas tanpa rahmatullah. Aku tak bisa bahagia tanpa rahmatullah. Aku tak bisa bersinar tanpa rahmatullah. Aku tak bisa menikmati rejeki-rejeki tanpa rahmatullah. Khamsina alfa sanah, 50.000 tahun, all we need, semua yang kita butuhkan rahmatullah. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka rahmataka allati wasi'at kulla syai', yang membentang dari kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat, sampai ketika kita bismillah menginjakkan kaki kita di bumi surga, kita akan menikmati rahmat terbesar, kasih terbesar, cinta terbesar Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa rahmat Allah itu ada 100 bagian. Satu bagian Allah turunkan ke bumi, langit untuk manusia, jin, al-bahaim, hewan, bahkan al-wuhush. Al-wuhush itu bahkan hewan terliar, hewan terjahat, ular, singa pun mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat cinta bunda, itu rahmatullah. Kita dapat cinta ayah, rahmatullah. Cinta dari suami, rahmatullah. Cinta dari anak, rahmatullah. Cinta dari teman-teman, rahmatullah. Kita ngerasain disapa angin begitu lembut, menyentuh jiwa kita, rahmatullah. Kita meneguk air yang sangat segar, rahmatullah. Kita memakai pakaian terbaik, rahmatullah. Ketika kita mengenal iman, rahmatullah. Ketika kita mengenal sabar, rahmatullah. Ketika kita mengenal tawakal, berserah diri kepada Allah, hadhihi rahmatullah. Itu semua rahmat dari Allah yang membentang, warahmati wasi'at kulla syai', menyentuh mukmin dan bukan mukmin, menyentuh orang yang
paling pinter ataupun orang yang gak terlalu pinter, menyentuh orang-orang yang berada di pelosok sampai ke kota-kota, semua disentuh oleh rahmatullah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan semua yang kita saksikan, cinta sesama manusia, cinta antara hewan, kemudian kasih sayang Allah yang dari langit tumpah, kasih sayang Allah dari langit mengucur deras ke bumi ya, semuanya itu ternyata hanya satu bagian, hanya 1%. 99% lagi mana? Luar biasa ya, ternyata 99% Allah save, Allah simpan, Allah jadikan itu sebagai hadiah spesial, hadiah paling berharga untuk teman-teman yang berlari kepada Allah, untuk teman-teman yang as-sa'yu ilallah, bergerak kepada Allah, yatubu ilallah, at-taubah, yang melaksanakan taubat, yu'min billah, yattaqun, yang bertakwa. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, 99% insya Allah akan kita dapatkan di surga kelak. Luar biasa. Bayangkan saya ketika menikmati lingkungan pesantren, saya sudah merasakan surga. Ini sudah saya rasakan kayak rahmat Allah sudah 100%. Saya ngedapetin semua nikmat dari kecil sampai remaja sampai dewasa, saya rasakan sudah 100%, bahkan bukan 100%, mungkin itu 1000%. Tapi kata Allah enggak say, itu hanya 1% say. Teman-teman ya harus banyak memohon kepada Allah, aqsim lana rahmatak, bagi untuk kami rahmatmu, terutama nasibi ya Allah, jatahku ya Allah, nasibi ya Allah, bagianku ya Allah. Semoga aku mendapat yang 99%. Allah tidak pernah menjanjikan kehidupan kita mudah. Allah tidak pernah menjanjikan perjalanan kita enteng, gampang, tanpa rintangan, tanpa hambatan. Allah tidak menjanjikan kemudahan. Tapi sampai saat ini kita mendapatkan kemudahan birahmatillah. Allah ringankan sampai detik ini perjuangan kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai sebagai orang tua. Ini semua butuh perjuangan, dan birahmatillah, dengan rahmat Allah semuanya menjadi sangat ringan dan enteng. Luar biasa ini kalau mau ngomongin tentang rahmatullah. Oke, jadi teman-teman yang dirahmati Allah sudah bersemangat ya tentang rahmatullah. Bahkan ada sebuah doa ya, Allahummarhamni rahmah tughnini an rahmati man siwak. Boleh dicatat, yang membawa alat tulis, yang tidak membawa masih bisa dicatat di HP. Oke, Allahummarhamni rahmah, rahmatan boleh. Kalau mau berhenti rahmah. Kalau mau dikasih harokat rahmatan. Tughnini an rahmati man siwak. An rahmati man siwak. Ya Allah, rahmati aku dengan rahmah, sebentuk rahmah, sebongkah rahmah. Ini kalau menurut aku rahmah ini diamond. Maaf ya, aku lagi cinta diamond gitu ya. Ini hanya contoh biar kita mengerti apa sih yang paling berharga dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita itu banyak banget yang berharga. Di antaranya keluarga, ilmu, dan misalnya
rumah, diamond, bla 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 ya, terserah. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, rahmatan ya, aku tadi sampai rahmatan. Berikan untukku sebongkah rahmah. Aku terjemahnya gimana ya? Karena rahmatan ini pakai nakirah. Nakirah ini kalau dalam bahasa Arab sebuah rahmat yang tanpa batas. Unlimited blessing. Rahmat yang tanpa batas. Unlimited grace, unlimited mercy. Ya, kalau teman-teman lagi doyan bahasa Inggris, saya juga sedang belajar, maafkan kalau saya salah ya. Tapi ini rahmah, mercy, grace, blessing, ini kalau kita dapat di hati, pertama memang harus dihadirkan di pikiran kita. Dihadirkan di pikiran kita, kemudian dihadirkan di perasaan kita, ya. Aku meminta sebongkah rahmah. Rahmah yang tanpa batas. Rahmah yang ketika aku menginginkannya, kapanpun engkau turunkan. Ketika aku menginginkannya, dimanapun engkau turunkan. Karena kita nggak pernah tahu loh, kita membutuhkan rahmah itu, yang terbutuh itu kapan. Makanya ketika kita berdoa di kala senggang, maka di kala kredit kamu akan ditolong. Ketika kamu berdoa di kala happy, maka di kala hazan, di kala depresi, teman-teman akan dibantu pakai doa yang sudah pernah kita panjatkan. Aku meminta sebongkah rahmah, tughnini. Rahmah ini yang bisa membuat aku enough, cukup, kaya. Karena sudah dapat sebongkah diamond, bukan sebongkah rahmah ya. Yang kita pinta adalah sebongkah rahmah. Tughnini, yang ini cukup aku pegang, aku rasakan kapanpun aku butuhkan, aku tertolong. I am saved, aku aman. I am supported, aku disupport. Aku butuh support apapun, rahmahmu turun. Aku punya wishlist pun ya bisa benar-benar Allah mudahkan wishlist itu dengan rahmah tadi. Tughnini, yang rahmah ini, kalau aku sudah kaya dengan rahmah ini, tughnini, I am enough. Aku cukup, aku kenyang, aku kaya. Arti kaya itu ya nggak butuh lagi rahmatan tughnini an rahmati man siwak. Aku nggak butuh rahmah dari orang lain. Aku nggak butuh kasih sayang dari orang, bukan nggak butuh. Emang begini sih sebenarnya kita belajar apa ya ini? Ini belajar tentang apa ya? Freedom. Kita membebaskan diri kita dari hajah ilan nas, butuh kepada manusia. Karena butuh kepada manusia itu kadang-kadang kalau kita kelewat batas, porsinya kebanyakan, nanti yang muncul adalah addiction. Addiction itu kecanduan. Kita candu nih. Misalnya putri aku di pesantren, ya kan, sudah terbiasa dengan cinta aku, kehangatan ibunya, kehangatan orang tuanya. Tiba-tiba dia harus ke pesantren dan dia harus melawan kangen, melawan rindu, kangen sama masakan Umi, pengen disayang Umi, pengen curhat sama Umi. Nah ini kalau pakai doa rahmatan tughnini, ya Allah memang saat ini nggak ada Umi gitu, aku butuh sebuah rahmah, sebuah kasih sayang yang saat ini biar aku nggak butuh sama Umi. Itu nggak apa-apa, itu diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya kita menjadi freedom woman, jadi perempuan yang bebas, merdeka, tidak punya ketergantungan dengan apapun dan siapapun. Rahmatan tughnini, sebuah rahmah yang bisa membuat aku cukup, sebuah rahmah yang membuat aku
kenyang, nggak lapar lagi, membuat aku kaya. An rahmati man siwak, saya nggak butuh dengan rahmat yang lain, cinta orang lain, kasih sayang manusia. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kenyataannya memang kita cukup, hanya dengan rahmat Allah kita cukup. Kalau kita merasa masih kurang dan kurang, berarti kita belum benar-benar menemukan sebongkah rahmat tadi dari Allah. Kita belum benar-benar nemu. I need you, I miss you, I want you. Itu bahasa apa sih? Bahasa boleh, bebas, silahkan. Tapi itu jangan benar-benar masuk ke hati. Karena kalau benar-benar I need you, I can't live without you, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, aku nggak bisa bahagia tanpa kamu, aku nggak bisa. Nah ini nih sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah tentang rahmah, sebuah rahmah yang bisa kita penuhi jelek di sini ya, di hati kita, memenuhi ruang pikir kita, memenuhi ruang hati kita, dan membuat kita feeling good. Jadi kita punya hayatan thayyibah, punya kehidupan yang baik karena kita kaya dengan rahmat tadi. Oke. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, makanya tentu saja mengundang rahmah, mengundang cinta, atau berburu atau menambang rahmah. Kalau bahasa punten, kalau tadi kan aku metafornya adalah diamond, ya kan? Diamond itu kan nggak ujuk-ujuk dateng gitu. Di sana ada penambang, kemudian ada pengrajin, kemudian ada sellernya gitu kan, sampai ada di tangan kita. Nah ternyata rahmah itu juga nggak ujuk-ujuk jelek, kita harus nambang. Gimana cara menambang rahmah supaya kita punya banyak koleksi rahmah, punya banyak koleksi cintanya Allah yang kapanpun kita butuhkan, kita bisa berhias dengan rahmahnya Allah. Oke. Kalau bahasa Arabnya mujibat rahmah. Mujibat rahmah ini susah diterjemahin. Ya udah kasih aja judul cara menambang rahmah biar kita dapat sebongkah rahmah atau cintanya Allah. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, cara menambang rahmah yang pertama, mari kita dengarkan nasihat Rasul. Teman-teman yang pengen menambang rahmah, Rasul adalah penambang rahmah. Beliau hampir setiap hari menambang rahmah dan mengoleksi rahmah sebanyak-banyaknya. Apa ucapan beliau? Innama yarhamillah min ibadihi ar-ruhama, gitu. Jadi intinya adalah Allah hanya merahmati hamba-hamba yang hatinya ada rahmah. Allah hanya itu terjemahan hadis ya, saya ulang. Allah hanya merahmati, menyayangi, mencintai orang-orang yang di hatinya ada sayang dan ada cinta. Jadi ternyata untuk menambang rahmah, tips pertama, kita harus menciptakan rahmah di hati kita. Harus menciptakan rahmah. Kalau di hati kita punya cinta, punya kasih, punya sayang, maka itu modal teman-teman untuk jadi penambang rahmah, modal utama. Jadi Allah akan ngelihat di antara teman-teman di sini siapa yang akan Allah turunkan rahmah. Ternyata di hati punten teteh siapa namanya? Arti. Oke. Misalnya ya di antara banyak hambanya, berjuta-juta hamba.
Allah melihat ada kilau diamond kling dari hati Teh Arti. Wah, di sana ternyata ada diamond. Dilihat, oh dia adalah bunda yang penuh kasih, istri yang penuh sayang, teman yang selalu hangat, umat yang selalu mendoakan, seorang perempuan yang selalu mendoakan umat Islam. Jadi cuman itu step 1 ya. Jadi Allah ngelihat, oh di hati kamu ada diamond. Kalau kamu terus mengasah cahaya rahmah di hatimu, itu akan dilihat sama Allah. Semakin cahaya diamond rahmah dari bumi ini keluar, celing gitu kan, Allah turunkan rahmah. Anda berhak mendapatkan rahmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi irham mau fil ard yarhamuka mau fis sama. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit bakal sayangi kamu. Subhanallah ya, semudah itu menambang rahmah, semudah itu. Jadi give love, kasih cinta, ya kan? Grace, berikan sayang. Mercy, kalau mercy ini memaafkan. Memang sih salah satu menambang rahmah lewat mercy ini rada susah. Makanya nanti hasilnya gede gitu. Memaafkan ini prosesnya rada lama, bener gak sih? Kita butuh berapa hari untuk memaafkan? 3 hari kah? Atau 3 tahun? Atau bahkan 30 tahun? Yang penting harus diproses supaya kita terus menambang rahmah Allah. Aku gak bisa maafin, tapi sebenarnya aku pengen maafin karena aku pengen engkau memaafkan dosaku. Aku gak sanggup memaafkan, tapi aku berusaha ya Allah gitu. Ini kesulitan kita menambang rahmah, kesulitan kita memaafkan orang, kesulitan kita menyayangi orang, itu juga akan memunculkan kualitas rahmah Allah. Misalnya nih, kita misalnya apa nih? Aku kasih contoh adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan perilaku penduduk Mekah Yom Fathu Makkah, pada hari Fathu Makkah. Ini bukan hal ringan loh. Pasti kebayang 13 tahun dianiaya, dizalimi, difitnah, diambil hartanya, diusir, bukan hanya persekusi ya. Ini udah tingkat berat banget, tapi Rasul luar biasa. Mampu memberikan mercy, maafnya kepada kufar Quraisy waktu itu ya. Dan Rasul mengatakan antum tulaqa. Antumu tulaqa. Apa arti antumu tulaqa? You are free. Tahu arti free? Aku nggak bakal cici cuit lagi. Udah selesai. Biasanya kan orang sakit hati kan masih gini. Cici cuit gitu kan, bener nggak sih? You are free, kamu bebas. Aku nggak akan cici cuit. 1, aku nggak akan minta ganti rugi. Dulu kan memang dirugikan ya, secara harta dirugikan, secara mental dirugikan, secara sosial dirugikan 100%, dan aku tidak menuntut apapun. Antum tulaqo. Ini luar biasa contoh. Dan kalau teman-teman memang menghadapi situasi sulit untuk memaafkan, yang penting teman-teman harus tahu, teman-teman sedang menambang rahmatnya Allah. Dan ketika teman-teman memaafkan seseorang, berarti itu adalah ladang tambang. Ya, teman-teman boleh jadikan itu ladang tambang rahmah, atau sebaliknya, jadi ladang amarah. Teman-teman yang memilih, kalau mau untung sih jadikan itu ladang tambang rahmah, jangan jadikan itu ladang tambang amarah. Kenapa? Karena
amarah, kalau kita ikuti amarah kecil bisa membesar dan bisa meledak. Tapi kalau kita mencoba untuk say goodbye, antum tulako, dah, you are free, dah, selesai. Kamu selesai, aku selesai, kita selesai, maka insya Allah kita akan bisa siap mengambil tambang rahmahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, 1. Vibrate your diamond. Apa tadi? Vibrate itu kerlipkan, sparklekan rahmah di hati kamu. Ya, jadi ada rahmah, ya Allah datangkan rahmah di dalam pikiran aku supaya aku enggak dipenuhi misalnya emosi, amarah, kesal gitu kan. Nanti dari sini kita akan punya perasaan yang lebih nyaman. Ya Allah, nyamankan aku dengan rahmah-Mu. Ya Allah, berikan aku akhlak yang mulia. Maka saat itu juga teman-teman sudah mendapatkan rahmatullah. Jadi ya, rahmatullah ternyata seperti itu yang pertama. Oke, menambang rahmah berikutnya adalah qiraatul Quran. Masya Allah, luar biasa. Tambang diamond sudah ada di hadapan kita. Kita bisa membacanya ana al-laili wa atrafan nahar. Kita baca Al-Quran pagi, siang, malam. Kita membaca, kita pelajari, kita jadikan Al-Quran sebagai akhlak kita. Maka insya Allah you are diamond. Kamu sudah jadi diamond. Kamu sudah jadi sumber rahmat di bumi dengan membaca Al-Quran, dengan belajar Al-Quran, dengan berakhlak Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin Kami turunkan Al-Quran sebagai healer, penyembuh, sebagai healer, pemulih. Syifa, ya teman-teman bisa dapatkan syifa, memulihkan diri. Teman-teman bisa healing dengan membaca Al-Quran. Syifa linnas warahmatul lil mu'minin. Terima Al-Quran sebagai rahmah. Terima Al-Quran sebagai penyejuk jiwa. Terima Al-Quran sebagai energi. Terima Al-Quran sebagai kekuatan. Terima Al-Quran sebagai puncak kebahagiaan kita. Jadi memang di sini bahasanya warahmah lil mu'minin. Al-Quran ini hanya jadi rahmah spesial untuk orang-orang yang beriman. Membaca Al-Quran dengan iman, mempelajari Al-Quran dengan iman, melaksanakan semua perintah Al-Quran dengan iman. Kenapa lil mu'minin? Karena banyak sekali di luaran sana belajar Al-Quran bukan iman. Belajar Al-Quran misalnya dengan tujuan-tujuan yang bukan iman. Banyak sekali. Tujuan debat doang misalnya. Belajar Al-Quran tujuan untuk mencari aib saudaranya. Jadi kalau sama saudaranya tuh dibully terus. Dia itu Al-Qur'annya sudah banyak, hafal Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, tapi masih seneng ngebully saudaranya, menjatuhkan saudaranya, membenci saudaranya, membuat perpecahan, dan itu banyak banget. Dia baca Al-Qur'an, tapi dia membuat perpecahan. Dia baca Al-Qur'an, tapi dia membuat permusuhan.
Dia membaca Al-Quran tapi menyalakan korek untuk meledakkan, dan itu banyak. Makanya di Al-Quran akan menjadi rahmah khasatan, khusus, spesial untuk orang-orang yang mukmin. Wa rahmatul lil mu'minin. Kita membaca Al-Quran kalau karena politik, ya, kalau karena politik, debat misalnya doang, bukan karena benar-benar iman. Bukan gimana ya, kita pakai Al-Quran sebagai senjata. Ada banyak sekali orang-orang yang melakukan itu ya, menjadikan Al-Quran sebagai senjata, misalnya senjata politik, hanya kayak pemanis bibir doang gitu, itu banyak banget. Nah itu tidak dijanjikan rahmah untuk orang-orang yang seperti ini. Gimana kalau saya membaca Al-Quran tapi saya gak paham, saya gak ngerti, saya gak tahu. Gimana teman-teman bisa ngedapetin iman kalau teman-teman gak ngerti, kalau teman-teman gak tahu? Berarti kunci iman adalah faham. Teman-teman bisa mencapai hakul yakin, mencapai iman yang dalam, mencapai iman yang benar-benar gak tergoyahkan, gak terpatahkan. Iman yang gak ambruk adalah al-ilm, harus diikat dengan ilmu sehingga kita mendapatkan faham. Kalau teman-teman faham, akan naik level imannya. Semakin faham, level imannya naik, level rahmahnya naik. Semakin deep lagi, dalam lagi, kita snorkeling lagi, ya kan? Atau kita bahkan menyelam, ya kan? Kalau snorkeling masih kayak di permukaan gitu kan. Baca Quran sedapatnya, maksudnya nggak benar-benar deep, menyelami, mentadaburi, memahami gitu kan. Ini proses apa tadi? Proses menggali ladang diamond lewat rahmah Al-Quran, dan itu dapat teman-teman ya. Jadi step 2 tadi adalah Al-Quran. Wahada kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini dia kitab Allah. Ini dia wahyu Allah. Ini dia petunjuk Allah. Ini dia kasih Allah. Ini dia solusi dari Allah. Ini dia kabar gembira dari Allah. Hadza kitab anzalna, kami telah turunkan, mubarak, penuh berkah. Fattabi'u, ikutin ya, setiap stepnya ikutin, jalani. Prosesnya sulit, ikutin. Prosesnya tidak menyenangkan, prosesnya pahit, prosesnya bikin engap, prosesnya bikin kita nggak betah, bertahanlah. Karena teman-teman sedang menggali rahmah lewat Al-Quran. Fattabi'uh, ikuti, wattaqu, bertakwalah. Terus jaga niatan, terus jaga fokus, terus jaga ya kebaikan-kebaikan. La'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, banyak banget ya varian untuk menggali rahmah Allah. Ini hanya beberapa potong saja ya. Di antaranya adalah salah arba' rakaat qabla salatil asr. Salah arba' rakaat qabla salatil asr. Salat 4 rakaat sebelum asar. Ini hadis Rasul. Apa ucapan beliau berikutnya? Min mujibatir rahmah, adalah
penarik rahmat Allah. Teman-teman, tadi kan kita cara menambang rahmat Allah kan berarti kita harus vibrate. Kita harus apa sih vibrate? Apa coba vibrate? Maaf. Apa ya? Apa sih? Bling-blingkan ini, punten ya, maaf aku bingung ngasih contoh. Kilaukan, yes, kilaukan atau getarkan dengan berbagai amalan-amalan yang sudah Allah contohkan. Tadi ya, diantaranya kalau sholat adalah tentu saja semua sholat, terutama sholat wajib dan semua sholat yang dicintai Allah. Dan di sini secara khusus memang diajarkan oleh Rasul 4 rakaat qabla salatil asr, 4 rakaat sebelum asar, mengundang rahmat Allah. Oke, apalagi nih secara umum ya. Ati'ullah war rasul la'allakum turhamun. Taati Allah dan Rasulnya, niscaya kalian akan dirahmati. Kemudian, nah berikutnya ya, ini poin selanjutnya adalah Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah selalu dekat dengan orang yang baik. Rahmat Allah selalu dekat dengan orang yang kind, orang yang berbuat baik. Jadi baik itu kita awali lewat pikiran kita. Saya harus jadi orang baik. Kemudian lewat perasaan kita saya bisa menjadi orang baik. Lewat action kita saya akan benar-benar proof, membuktikan kepada Allah bahwa saya adalah orang yang baik. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sayangi fakir miskin, sayangi anak yatim, sayangi yang sedang sakit, teman-teman yang lagi down, yang lagi broken, yang lagi banyak masalah. Kita rangkul berbagai permasalahan kehidupan itu Allah hadirkan untuk mencari siapakah al-muhsinin. Siapakah di antara hamba Allah golongan muhsinin yang menjadi penambang rahmatnya Allah. Selalu ada orang yang membutuhkan di antara kita, yang terdekat maupun yang terjauh, yang kita sayangi maupun orang-orang yang tidak kita kenal. Selalu ada orang yang membutuhkan kita dan kita jadi solusi orang-orang yang baik dan Allah akan dekat ya. Innallaha qaribum minal muhsinin. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Nih next ya. Berikutnya kita sudah dapat berapa poin karena saya tidak mencatat poinnya. Dapat 4. Oke. TNSA dapat 4, yang lain dapat berapa? 5. Sama 4 ya. Oke, berikutnya al-mukuth fil masjid. Al-mukuth fil masjid itu stay di masjid, bisa iktikaf, bisa majelis ilmu, bisa baca Al-Quran, bisa sholat, apapun. Masjid ternyata tambang termudah, terbesar, yang aksesnya kita nggak perlu naik gunung turun gunung ya. Masya Allah, masjid terdekat kita ada, masjid terjauh juga ada, masjid paling kecil ada, masjid paling gede, itu semua adalah tempat rahmah. Kalau kita senang ke masjid, bukan hanya cari ilmu, misalnya teman-teman ya bikin program untuk masjidnya masing-masing. Boleh program pendidikan ya, program Al-Quran kah, program pendidikan apapun yang base campnya adalah masjid. Atau misalnya program sosial atau program apapun, atau misalnya apa yang ngelihat kok masjid kotor banget gitu kan, itu teman-teman bisa ngumpulin teman-teman, yuk kita bersihkan masjid secara berkala, dibikin jadwal. Karena ternyata masjid ini adalah tempat yang paling dicintai Allah. Dan Allah menjanjikan rahmah, menjanjikan cinta di tempat ini, masjid ini ya. Dan semua masjid-masjid atau rumahnya Allah.
Masjid adalah rumahnya Allah. Allah jadi apa ya? Jadi tuan rumah. Adakah yang lebih karim, dermawan dari Allah? Hanya Allah yang paling karim. Ketika Allah ingin memberikan rahmahnya, maka datanglah ke rumah Allah. Datangi rumah Allah. Makmurkan rumah Allah. Hidupkan rumah Allah. Next. Ziaratul marid ya, mengunjungi orang sakit. Barang siapa yang mengunjungi orang sakit ya, dia berangkat akan diiringi ratusan ribu malaikat ya, diiringi, dan itu semua malaikatnya ngiringi kita ketika kita nengokin orang sakit. Bukan ngiring doang, bukan para malaikat yang lagi gabut gitu kan, nggak ngerjain apa-apa terus ngiring kita, enggak, itu semua malaikat, nggak ada malaikat gabut. Kalau malaikat diutus oleh Allah, berarti yang dia kerjakan adalah satu, dia berdoa, Allahumma irham abadaka hada, Allah rahmati hambamu ini. Coba teman-teman yang rahmati Allah, kita didoakan oleh para malaikat sebanyak itu, dan apakah doanya malaikat tidak terkabul? Luar biasa ya, malaikat ini salah satu hamba kesayangan Allah. Kalau berdoa gak main-main gitu, kebaikannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arham, Allah rahmati fulan yang nengok, yang ziarah al-marid. Allah ampuni fulan. Bukan hanya minta rahmah tapi juga minta diampunkan. Jadi pokoknya antara grace dan mercy, dua kata ini selalu ada bersama para malaikat yang akan diturunkan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ar-Rahman, bahkan dalam basmalah ya, kita kenal Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu. Semua surat di dalam Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tanda Allah full memberikan cinta buat kita. Hanya satu saja surat tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Hanya satu saja surat yang tanpa rahmah. Satu surat tanpa cinta. Satu surat tanpa ampunan. Satu surat tanpa pengertian. Satu surat tanpa kepedulian. Allah udah gak peduli lagi. Kalau bahasa punten ya, kalau bahasa ini anak-anak sih EGP. Aku udah EGP itu emang gue pikirin. Maaf ya, ini namanya aja baro'ah. Baro'ah itu udah angkat tangan. Allah sudah tidak memberi cinta. Allah gak memberi kasih. Allah gak memberi sayang. Allah itu sumber sayang, kenapa gak memberi? Berarti kan ada sesuatu banget di baro'ah ini. Ada pelanggaran berat. Ada, intinya sih ada sesuatu. Kalau tadi kita mencari poin-poin mengundang rahmah, ternyata ada poin-poin pengusir rahmah. Dan kalau teman-teman ini contohnya adalah di surat At-Taubah, surah Baro'ah, sampai Allah nggak ngasih rahmah, bukan ke surat itu ya, ke story, ke cerita, ke figur, ke profil, ke oknum, figur yang ada di Baro'ah. Itu figurnya udah pelanggaran tingkat berat. Manusia-manusia yang sudah jauh dari rahmah. Jangan sampai kita punya sifat yang mengusir rahmah Allah seperti sifat-sifat yang diceritakan di surat At-Taubah. Itu lumayan ngeri. Ya, please. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya catatan rahasia, list
names, nama-nama yang orang-orang nih kayaknya udah Allah itu udah bari, Allah itu udah kayaknya dia ini nama-nama ini udah pelanggaran berat gitu. Dan ciri-cirinya ya ada di manusia-manusia yang berada di surat At-Taubah. Kemunafikan, kejahatan yang teman-teman boleh kepoin karena kita tidak sedang belajar surat At-Taubah. Oke. Nih, innallaha kataba kitaban qabla an yakhluq al-khalq. Inna rahmati wasi'at. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Fahuwa maktub indahu fauqa al-arash. Ya. Sesungguhnya Allah menuliskan, menetapkan, memutuskan. Allah sudah membulatkan tekad, sudah punya keputusan ya. Kataba kitaban itu sudah menulis. Kalau Allah sudah menulis, sudah tidak terhapus lagi. Menuliskan, memutuskan sebuah keputusan penting, keputusan besar, keputusan agung. Qabla yakhluq, sebelum mencipta, bahkan sebelum ada penciptaan. Menuliskan apa? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmahku, cintaku, kasihku, ampunanku sabaqat ghadabi, bisa mendahului, mengalahkan amarahku. Artinya teman-teman yang dirahmati Allah, Allah punya rahmah dan punya amarah. Seperti kita juga ya, kita punya rahmah juga punya amarah. Cuman porsinya mungkin beda banget ya. Kalau porsinya Allah sabaqat ghadabi. Jadi Allah itu karena salah satu sifatnya rauf, gak tegaan. Sudah banyak salah, ya sudah dikasih waktu, kamu kasih waktu ya gitu. Salah lagi dikasih waktu lagi, tidak segera diberikan hukuman karena Allah enggak tegaan. Halim juga seperti itu. Bahkan kalau bumi bilang Allah kejahatan sudah sangat banyak, kriminal sudah sangat dominan ya di muka bumi, izinkan aku untuk marah-marah. Kalau bumi marah-marah seperti apa sih? Bumi marah-marah, bumi batuk aja ya. Gunung misalnya, Himalaya batuk. Aduh, itu kayaknya sudah jadi bencana ya, apalagi marah-marah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, sang gunung atau bumi ini ya sudah menyaksikan banyak kejahatan dan ingin batuk atau ingin marah, tapi sama Allah disuruh tahan, kamu gak boleh marah sama manusia karena di antara banyak kejahatan ada kebaikan. Saat ini dia jahat, next dia akan menjadi orang baik. Saat ini dia kriminal, next dia akan menjadi orang baik. Saat ini dia pembenci, next dia akan punya rahmah. Jadi Allah punya sifat halim, tunggu ya, jangan langsung dikasih hukuman. Itu salah satu bentuk rahmahnya Allah. Oke. Dan ini aku mencatatkan sebuah hadis. Sebenarnya banyak sekali ya hadis-hadis tentang rahmatul insan, rahmatnya manusia. Contoh rahmatnya manusia yang menurunkan rahmatnya Allah. Seorang lelaki sedang sangat-sangat haus. Ini hadis Rasul ya. Sedang sangat-sangat haus, kemudian dia menuruni bi'ron, sumur. Fasyariba minha, dia minum, kemudian dia keluar. Tiba-tiba ada seekor anjing. Faida huwa bikab yalhath. Yalhath itu melet. Melet itu apa ya? Menampakkan bahwa dia juga sedang haus. Yalhath. Yaqulu thara minal atsh, intinya dia kayak haus banget gitu. Kemudian laqad balagha mithla hadzal ladzi balagha, intinya sang lelaki menolong anjing, memberikan minuman, mengisi khufnya
sepatunya dengan air, memberi minum anjing, dan waktu itu fasyakarallahu lahu, Allah yang berterima kasih karena anjing makhluk Allah, anjing ciptaan Allah. Anjing tidak bisa berterima kasih, bilang makasih, anjing gak bisa membalas, Allah yang membalas. Beginilah ya kehidupan yang Allah inginkan. Kita berbuat baik ke siapapun, ke apapun, bukan hanya orang terdekat, terjauh pun, bukan hanya orang yang kita kenal, gak kita kenal pun kita berbuat baik. Sampai anjing pun dikasih minum, fasyakarallah, Allah mengucapkan terima kasih kepada sang hamba tersebut ya. Dan apa wujud terima kasihnya? Faghfarolah, Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi cara Allah bersyukur mengucapkan terima kasih ke kita adalah Allah ampuni dosa-dosa kita. Luar biasa ini ya. Faqalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaim ajron. So jadi kita kalau ngasih minum ke hewan ternak, kita kan punya kambing, punya ayam, bahkan ke hewan apapun ya. Jadi semua yang kita lakukan untuk manusia dan dan selain manusia juga dipahalai ya Rasulullah. Itu pertanyaan ya. Fi kulli kabid rutbah ajrun. Jadi untuk semua kebaikan untuk makhluk hidup, semua kebaikan untuk makhluk hidup ada pahalanya dan ada rahmatnya Allah. Makanya teman-teman, aku pribadi ya kalau mau wudu ada tempat wudu 2. Aku perhatiin di sebelah kiri ternyata sering banget ada semut. Aku nggak langsung ngebuka keran, ngocorin. Ada berapa semut yang akan kena arus ya. Jadi aku perhatiin, kalau yang sebelah sini nggak ada, aku pakai tempat wudhu yang nggak ada semutnya. Meskipun memang rada susah sih ya. Masa semut aja diperhatiin? Yes, semut itu kabid rutop. Dia makhluk hidup. Dia tentaranya Allah. Dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa untuk kebaikan manusia juga. Jadi jangan abaikan tentang semut. Anak-anak kita nih, terutama anak aku ya yang Ertuğrul tuh latah ya. Tiap ada semut, pak gitu. Entah dia pikir itu menyenangkan kali ya. Nah, ini harus kita berikan pengertian. No, ini tentara Allah sayang. Ini semut berdoa untuk Ertuğrul gitu. Bahkan kita nggak pernah tahu. Allah turunkan hujan. Ini doa siapa? Mungkin bukan doa manusia. Mungkin doa semut. Mungkin doa kambing. Mungkin doa hewan-hewan yang membutuhkan minum. Jadi Allah rahmati bumi. Karena kan memang cinta Allah kan itu tadi. Wasi'at kulla syai' gitu. Oke. Aku masih punya waktu berapa menit lagi? 3 menit lagi. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi hadirkan rahmat Allah di hati kita setiap hari. Teman-teman harus bilang, I receive mercies daily. Aku menerima rahmat Allah setiap hari. Aku buka pikiranku, aku buka hatiku, aku buka basiroh mata batinku untuk bisa membaca betapa banyak kasih Allah setiap hari. Betapa luas cinta Allah setiap hari. Betapa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Betapa kita hadir di sini untuk best moment, untuk momen-momen terbaik setiap hari, untuk higher purpose, untuk tujuan tertinggi kita sebagai makhluk Allah. Tujuan tertinggi kita adalah sebagai rahmah lil alamin. Kita hadir di sini
menjadi sumber cinta untuk bumi. Kita hadir di sini menjadi sumber kasih untuk umat. Kita hadir di sini menjadi sumber pengampunan untuk siapapun. Bismillah, meskipun itu berat, meskipun itu butuh proses, butuh waktu, birahmatillah, insya Allah kita berhasil mendapatkan bongkahan rahmah Allah setiap hari. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat.